Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Fernanda Rizky dari Universitas Brawijaya, Prodi Akuntansi dengan NIC CP146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Installation and Configuration DB Visualizer dengan database Odoo 16. DB Visualizer merupakan tools untuk database berbasis GUI. DB Visualizer bisa dijalankan secara multi-platform, maksudnya bisa dijalankan pada sistem operasi Windows, macOS, dan juga Linux. Fitur utama yang dimiliki adalah DB Visualizer ini mendukung berbagai jenis database seperti Oracle, Sybase, SQL Server, PostgreSQL, DB2, MyMySQL, NeoView, MySQL, Informix, JavaDB atau Derby, H2, SQLite, NuoDB, dan juga Vertica. Selanjutnya adalah fungsi dari DB Visualizer. Yang pertama ada Connection Management. DB Visualizer mampu terhubung ke database berbasis Java lokal, jarak jauh termasuk autentikasi SSH. Yang kedua ada Object Management. Pengguna dapat menavigasi objek dalam database menggunakan browser database DB Visualizer. Tabel, procedure, function, package, trigger, dan modul semuanya dapat dikelola dari dalam antarmuka DB Visualizer. Yang ketiga ada server management, di mana DB Visualizer menyertakan fitur untuk mengolah instance server database, penyimpanan sesi, dan manajemen keamanan. Selain itu, pengguna dapat menjadwalkan dan menjalankan pekerjaan dan acara lainnya untuk database Oracle, MySQL, SQL Server, dan juga PostgreSQL. Yang keempat ada Table Data Management, di mana pengguna dapat melihat, membuat, mengedit, menghapus, mengimpor, dan mengekspor dalam data tabel. Yang terakhir ada Memory and Task Management, di mana DB Visualizer menyertakan pengelola tugas yang memungkinkan pengguna untuk menginterupsi tugas yang berjalan lama dan menerima peringatan tentang penggunaan memori yang tinggi. Selanjutnya, kita langsung saja memulai penginstalan DB Visualizer pada laptop kita. Pada kolom search di Google, kita dapat ketikkan dbvis.com. Setelah itu, kita klik Download for Free. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan OS selain Windows, di mana juga terdapat macOS, lalu ada Linux. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya akan pilih Windows. Lalu kita scroll lagi ke bawah untuk melihat sistem requirement-nya, di mana pada penginstalan DB Visualizer ini dibutuhkan Windows 64-bit, baik versi 11, 10, 8, ataupun 7. Nah, untuk melihat operating system dari laptop yang kita gunakan, kita dapat pergi ke File, ke Manager File, lalu pada Disk PC kita klik kanan, lalu kita pilih Property. Nah, di sini dapat lihat bahwa saya menggunakan 64-bit operating system dengan versi Windows 10, sehingga saya dapat menginstal DB Visualizer pada laptop saya. Lalu kita kembali lagi pada Google, kita scroll ke atas. Nah, ketika kita memilih operating system yang kita gunakan, maka pada website DB Visualizer ini akan langsung merekomendasikan aplikasi yang cocok dengan operating system yang kita gunakan. Seperti ini tampilannya, lalu kita klik Download this installer. Nah, di sini sudah terlihat bahwa download sudah masuk. Kita tunggu saja hingga download selesai. Selanjutnya, apabila proses download sudah selesai, langsung saja kita buka file tersebut. Kita klik Open. Nah, kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Selanjutnya akan muncul pop-up dialog seperti ini. Langsung saja kita klik Next. Selanjutnya kita diminta untuk memilih file location untuk melakukan penginstalan DB Visualizer pada laptop kita. Apabila sudah sesuai, langsung saja kita klik Next. Apabila belum sesuai, kita dapat klik Browse. Di sini karena sudah sesuai, saya akan klik Next.
Di sini kita diberikan pilihan untuk membuat start menu folder. Karena sudah sesuai dan saya ingin mengikuti default dari penginstalan DB Visualizer, maka saya langsung klik next. Selanjutnya kita diminta untuk memilih file association. Di sini kita checklist DB Visualizer SQL file karena default dari file data adalah SQL. Lalu kita klik next. Selanjutnya ada setting tambahan atau opsional, di mana kita dapat memilih create a desktop icon atau create a quick launch icon. Karena saya tidak membutuhkan ini, maka saya tidak menceklis dua-duanya. Langsung saja saya klik next. Nah, pada tahap ini akan dilakukan extracting file. Kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya, kita akan diminta untuk memilih apakah ingin menjalankan DB Visualizer atau tidak setelah melakukan penginstalan. Di sini karena saya ingin melakukan atau menjalankan DB Visualizer, maka saya menceklis Run DB Visualizer lalu saya klik Finish. Setelah itu, kita akan diarahkan pada pop-up license dari DB Visualizer. Di sini kita klik saja Accept. Setelah itu kita akan diminta untuk memilih license yang akan digunakan. Di sini kita pilih saja free forever karena kita dapat menggunakannya secara gratis dan kapanpun. Kita klik free forever. Nah, seperti ini tampilan apabila kita sudah berhasil menginstal DB Visualizer. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk konfigurasi DB Visualizer agar terhubung dengan database Odoo kita. Pada halaman awal DB Visualizer, kita klik Create Database Connection. Lalu untuk membuat database baru, kita klik Create a Connection. Nah, pada tampilan sebelah kiri, kita diminta untuk memilih driver name, di mana kita akan memilih PostgreSQL. Setelah memilih driver name, kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Di sini kita akan diminta untuk melakukan setting koneksi database. Kita dapat melakukan atau mengisi file yang dibutuhkan. Di mana untuk bagian connection, pada file name kita masukkan saja DB PostgreSQL. Lalu pada bagian database, kita tidak perlu mengubah apapun karena sudah sesuai. Selanjutnya kita beralih pada bagian authentication. Nah, di sini kita masukkan pada file database user ID, yaitu openpg. Lalu pada database password, kita masukkan openpg pwd. Nah, untuk melihat database user ID dan juga database password, kita dapat pergi ke file. Nah, kita dapat pergi ke file di mana kita menginstal Odoo 16 kita. Di sini saya pergi ke local disk C, lalu program file, lalu saya pilih Odoo 16. Setelah itu, saya pilih server. Nah, pada Odoo configuration ini, kita klik kanan, lalu kita klik open with. Nah, kita pilih aplikasi yang relevan. Di sini saya memilih Notepad. Kita klik OK. Nah, di sini tertera bahwa DB passwordnya adalah openpwd, lalu untuk DB usernya adalah openpg. Setelah itu kita kembali lagi pada DB Visualizer. Nah, pada bagian database ini kita dapat mengubah database yang akan menjadi database default dari database yang kita gunakan. Pada tugas kali ini saya menggunakan database Odoo, yaitu Odoo 16 Gali Fernanda. Kita copy saja. Apabila kita sudah memasukkan database yang kita gunakan, yaitu di sini saya menggunakan Odoo 16 Gali Fernanda sesuai dengan database yang saya gunakan pada SOL Odoo. Langsung saja kita klik connect. Setelah itu, apabila kita sudah berhasil melakukan connect database Odoo dengan DB Visualizer, kita dapat melihat
pada tampilan kiri, yaitu pada menu database kita pilih. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah terdapat database saya, yaitu Odoo 16 Galih Fernanda. Selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi dengan mengklik button ping server ini. Kita klik. Nah, apabila sudah ada tampilan acknowledge message yang muncul seperti ini, berarti database kita sudah berhasil terkoneksi atau terhubung dengan DB Visualizer. Selanjutnya kita akan melihat tabel dan visualisasi IR diagram pada DB Visualizer. Yang pertama, pastikan kita sudah login terlebih dahulu pada Odoo menggunakan database yang sudah kita tambahkan tadi pada DB Visualizer. Lalu kita coba pergi ke apps. Nah, pastikan kita juga sudah menginstal atau mendownload salah satu modul yang akan kita gunakan pada visualisasi kali ini. Di sini saya menggunakan modul purchase. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saya sudah menginstal modul purchase. Lalu kita buka modul purchase-nya. Nah, nanti kita akan melihat visualisasi data pada modul purchase, khususnya purchase order. Kita coba buka pada DB Visualizer. Nah, pada menu database ini kita breakdown. Lalu kita pilih database yang kita gunakan. Lalu kita pilih lagi. Nah, setelah itu muncul skema. Kita breakdown lagi skemanya. Nah, pada bagian public ini yang akan kita gunakan. Kita buka public. Lalu kita pilih table. Kita klik 2 kali, atau bisa kita klik kanan pada mouse, lalu kita pilih open in new tab. Nah, seperti ini tabel yang menggambarkan macam-macam modul yang kita install pada Odoo. Lalu karena tabelnya di sini terlihat terlalu banyak, kita dapat memilih menu reference pada samping kanan tabel. Nah, di sini kita akan menunggu proses loading sampai selesai, di mana nanti akan memunculkan IR diagram dari bermacam-macam modul yang kita install pada Odoo. Seperti ini tampilan IR diagram pada bagian reference apabila status bar sudah selesai loading. Kita dapat melakukan zoom in dan zoom out dengan cara CTRL plus M untuk melakukan zoom in. Lalu untuk melakukan zoom out, kita dapat melakukan dengan cara ketik CTRL plus Shift plus M pada keyboard untuk melakukan zoom out. Seperti ini. Kita coba zoom in untuk melihat detailnya. Nah, seperti ini detailnya. Pada tabel stock location ada ID dengan keterangan serial, lalu ada company ID dengan keterangan integer, lalu juga ada last inventory date dengan keterangan date. Karena di sini terlihat banyak sekali tabelnya, kita dapat melakukan spesifikasi, yaitu memilih tabel yang kita pilih, yaitu pada modul purchase, di mana pada sebelah kanan, yaitu bagian display option, kita dapat memilih spesifik tabel. Nah, pada bagian all tabel ini, kita pilih semua tabel yang terdapat pada modul purchase, dimulai dari purchase order sampai dengan purchase requisition type. Kita pindahkan dari bagian all table menjadi bagian selected table, dengan cara kita klik tanda panah, atau move the selected item to the right. Setelah semuanya pindah dari bagian all table ke selected table, kita dapat langsung klik OK. Setelah proses selesai, kita dapat melihat lebih sedikit tabel sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi relasi masing-masing tabel. Seperti ini. Nah, kita pilih bagian purchase order line dan juga purchase order. Seperti ini tampilan tabel purchase order, di mana tabel purchase order ini lebih
banyak menyimpan data-data dari pembuatan purchase order. Lalu kita kembali lanjut pada tabel purchase order line. Nah, seperti ini tampilan data tabel pada purchase order line, di mana untuk tabel purchase order line lebih banyak menyimpan produk atau mengenai proses-proses yang dibuatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi antar tabel. Seperti contohnya saya ambil tabel purchase order, yaitu pada data company ID, kita coba klik tanda panahnya. Nah, kita ikuti tanda panah tersebut. Pada data company ID berrelasi dengan data apa? Nah, di sini terlihat bahwa untuk foreign key-nya adalah company ID dan juga primary ID-nya adalah ID, di mana ID berasal dari data REST company. Untuk relasi seperti ini dinamakan relasi many to one, yaitu banyaknya purchase order dapat dimiliki oleh satu company. Lalu kita beralih pada contoh berikutnya. Contoh selanjutnya yaitu pada data tabel purchase order line, yaitu memiliki relasi one to one dengan tabel produk-produk, karena satu purchase order line dapat dimiliki oleh satu company, dan sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tabel dan visualisasi ER diagram pada DB Visualizer yang datanya berasal dari database Odoo kita.